Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari 2 Timotius 2. Saya memberikan tema materai. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Materai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi materai untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen. 2 Timotius 2 ayat 19 ada istilah materai. Dalam perjanjian baru, kata ini diambil dari istilah Yunani yang berarti distempel dengan tanda khusus, dengan tujuan merahasiakan atau melindungi objek yang diberi tanda. Materai digunakan untuk meresmikan sebuah tindakan. Sebagai contoh, seorang prajurit Romawi akan memateraikan sebuah dokumen yang hanya boleh dilihat oleh atasannya. Jika materainya rusak, maka penerimanya akan menyadari bahwa surat itu telah dibaca oleh orang lain atau diubah. Paulus membahas materai Allah dalam konteks kebenaran yang paling sederhana. Ia memberitahu Timotius tentang berbagai doktrin palsu yang beredar dan tentang adanya orang yang berusaha merusak iman orang percaya. Paulus menasihatkan Timotius secara pribadi sebagai rekan sekerjanya yang masih muda agar ia tabah, setia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus yang berpegang pada perjanjian lama. Ada 3 gambaran yang Paulus jelaskan bagaimana layaknya seorang prajurit yang baik dari Kristus. Yang pertama, prajurit. Kita adalah prajurit Kristus, komandannya adalah Kristus sendiri. Seorang prajurit harus fokus melakukan perintah sang komandan. Pada saat prajurit diperintah komandannya maju dalam peperangan, maka ia harus fokus dalam peperangan yang sedang dihadapi. Karena jika lengah bisa saja kehilangan nyawa. Sebagai orang percaya, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Marilah bersama fokus akan perintah-perintahnya. Tuhan memberikan perintahnya bisa melalui Alkitab yang kita baca, bisa juga melalui renungan firman Tuhan yang kita dengar. Jangan sampai kita hanya memusingkan diri kita sendiri dengan soal-soal duniawi yang menjadikan kita tidak berkenan pada Kristus Sang Komandan. Yang kedua, olahragawan. Melalui seorang olahragawan kita belajar disiplin. Kedisiplinan dalam berlatih akan memacu keterampilan dan kekuatan sang atlet sehingga dapat bersaing dengan baik dalam gelanggang pertandingan hingga bisa meraih sebuah medali. Sebagai orang percaya, kita adalah olahragawan yang harus memacu diri kita sendiri dalam hal disiplin rohani, yakni dalam hal doa-doa pribadi, persekutuan bersama orang percaya, ibadah setiap hari Minggu, dan lainnya, hingga sampai kita kembali pada Sang Pencipta dan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus. Ketiga, petani. Dari seorang petani kita belajar ketekunan, dari mempersiapkan sebidang lahan yang layak dan subur, mempersiapkan bibit yang unggul, memilih pupuk yang sesuai pada tanaman, sampai masa menuainya, itu semua membutuhkan sebuah ketekunan. Di tengah panasnya matahari dan hujan yang tak menentu, seorang petani tetap tekun menanti pertumbuhan dari benih yang ia tanam sampai masa memanen. Demikian halnya dengan kita. Kita harus tekun membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketekunan kita membangun kehidupan rohani yang kuat dan terus bertumbuh. Pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik, buah yang bisa memberkati orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita fokus kepada Tuhan, disiplin dan tekun membina hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Kita sudah dimateraikan oleh Tuhan. Ia mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Tinggalkanlah kejahatan karena kita memiliki label prajurit-prajurit Kristus. Selamat memasuki hari ini, Tuhan Yesus memberkati.